Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, Bapak mohon maaf sebelumnya dikarenakan pada pertemuan hari ini Bapak berhalangan hadir untuk mengisi di dalam kelas. Jadi Bapak sebagai gantinya akan menyampaikan materi tentang ijaroh dan upah dalam Islam melalui video pembelajaran yang Bapak buat saat ini ya. Nah, kira-kira materinya seperti apa ya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, baik, materi kita adalah tentang ijaroh dan upah dalam Islam. Di sini sudah pada tahu ya, apa itu ijaroh. Nah, jadi yang dimaksud ijaroh itu adalah sewa menyewa ya, sewa menyewa. Adanya transaksi pinjam meminjam atau sewa menyewa dari barang ataupun jasa atau tenaga. Itu disebut dengan ijaroh. Nah, sebelum itu alangkah baiknya jika kita membaca doa bersama-sama. Ya, mari kita baca. Hai nabda darsana bil kiroati al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin teman-teman di sini atau anak-anakku sekalian di sini bertanya-tanya, sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang ijaroh atau upah dalam Islam itu buat apa? Nah, tujuannya ialah di antaranya yang pertama yakni menunjukkan sikap tunduk, patuh dan syukur kepada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap amanah disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, agar memahami pengertian dari ijaroh dan upah itu sendiri. Yang keempat, agar kita ini mampu mengimplementasikan ijaroh dan upah dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah agar kita mampu mempraktikkan tata cara dari ijaroh dan upah dengan benar. Nah, adapun untuk pokok pembahasan kita pada hari ini, ini membahas tentang pengertian ijaroh, dalil ijaroh, rukun dan syaratnya, macam-macam ijaroh itu sendiri, masa berlaku dari ijaroh, nah itu bisa dibatalkan karena apa dan masa berlakunya berakhir karena apa. Nah, itu nanti ada penjelasan dan penyampaian dari saya. Nah, yang selanjutnya tentang pengertian dari upah. Nah, untuk rukun dan syarat upahnya ini, mohon maaf ya, belum bisa Bapak sampaikan pada hari ini dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi kita sampai di pengertian upah. Nah, untuk pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari ijaroh itu sendiri. Yang dimaksud dengan ijaroh. Nah, ini berasal dari etimologi. Etimologi atau secara bahasa ya. Ijaroh ini berasal dari rumpun bahasa Arab yang mana ajaro ya'juru ujron. Nah, yang memiliki arti upah atas suatu pekerjaan. Kemudian ijaroh secara terminologi atau secara istilahnya ya, merupakan adanya suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggat waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Nah, jadi istilah secara sederhananya yaitu yang dimaksud dengan ijaroh adalah adanya suatu transaksi dari dua belah pihak, baik yang menyewakan barang atau yang menyewa barang tersebut. Nah, kemudian dalam waktu tenggat tertentu, ketika sudah merasakan manfaat dari apa yang disewakan tadi atau dari kerjasama ini tadi, transaksi ini tadi, maka eh, pihak yang menyewa akan memberikan upah ya. Pihak yang menyewa akan memberikan upah atas manfaat yang sudah diterima. Dan ini juga tidak berlaku hanya untuk sewa menyewa barang saja, tetapi juga menyewa tenaga dari seseorang. Misalkan ketika bapak dari teman-teman sekalian itu ada yang
menyewa atau memanggil jasa dari seorang cleaning service ya, OB atau cleaning service untuk bersih-bersih di ruangan kantor atau ruangan rumah. Nah, kemudian orang tua kalian memberikan upah atas jasa tersebut. Nah, itu bisa juga dimaksud dengan ijaroh. Jadi ijaroh tidak hanya berkutat pada ini ya, apa namanya, sewa menyewa suatu barang, tapi juga bisa dengan sewa menyewa suatu jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada kita. Nah, kemudian pengertian ijaroh ini sendiri menurut persepsi dari Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi. Nah, menurut beliau ini adalah ijaroh adalah akad atas manfaat yang jelas yang menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Nah, ini nggak beda jauh dengan yang sudah Bapak sampaikan. Ya, jadi nek nyilih jasa wong, nah ini orang ini bisa mendapatkan ongkos ya atau upah yang jelas. Nah, kemudian nah, untuk dalil dari ijarah ini ada pada surat At-Tolak ayat 6 ya. Harapannya nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak ingin tahu bacaan dari anak-anak atau teman-temanku sekalian. Nah, Bapak contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin faanfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى صدق الله العظيم. Nah, yang mana terjemahan dari At-Tolak ini ialah tempatkanlah mereka para istri dalam kurung di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka nah, yang dimaksud istri-istri yang sudah ditalak ini sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Nah, ini berkaitan dengan jasa ya, tentang ijaroh ya. Ini jasa, tentang jasa. Nah, adapun untuk dalil hadis, tadi kan dalil Quran ya. Ini dalil hadisnya. Wasta'jiron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar rojulan min bani Daili thumma min bani Abdi bin Adi Hadian khiryitan al khuraitu mahiru bil hidayah wasta'jaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan min bani Daili thumma man min bani Abdi bin Adi Hadian khirrin tan al khirkhoritu al mahiru bil hidayah. Nah, mohon maaf ya ini tulisannya kurang jelas ya di layar saya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa saya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar menyewa atau mengupah seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Del, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Ini juga tentang sewa menyewa, jasa ya, tapi tentang jasa. Nah, masih berkaitan dengan jasa, bukan tentang barang. Nah, kemudian eh, kita akan bahas tentang rukun dari ijaroh. Nah, rukun dari ijaroh ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama adalah sigot atau biasa disebut dengan ijab kabul. Nah, yang kedua adalah mukjir. Mukjir itu orang sing nyewake, sing duwe barang.
Nah, mukjir. Dan mustajir, orang yang menyewa. Nah, orang yang memakai jasanya ini adalah mustajir. Ada mukjir, mustajir. Nah, kemudian yang terakhir ada ma'qud alaih atau manfaat yang disewakan. Dan yang terakhir adalah upah. Nah, jadi dari beberapa rukun ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, rukunnya ada lima. Jika tidak ada salah satu rukun dari ijaroh, ya, seperti manfaat yang disewakan ini tidak ada, nggak ada makut alaihnya. Misalkan nyewa apa? Nyewa barang yang tidak bermanfaat. Nah, barang ini mau rano manfaatnya disewake. Misalkan menyewakan senapan, tapi senapannya dipergunakan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Ini kan nggak ada manfaatnya. Jadi tidak ada manfaatnya, maka rukun ini tadi jika tidak ada salah satunya menjadi batal ya. Misal jadi batal karena rono manfaatnya. Jadi nggak ada kebaikannya, nggak ada barokahnya. Nah, jadi tidak mendapat kebaikan atau pahala dari Allah. Nah, atas ijarohnya ini tadi. Nah, jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Nah, kemudian untuk syarat-syarat dari ijaroh. Nah, tadi kan rukun, nah sekarang syaratnya. Syarat ini eh, diantaranya salah satunya adalah sigot. Nah, sigot ini atau bisa disebut dengan ijab kabul ya atau persetujuan baik dari pihak yang menyewakan maupun yang menyewa melalui bentuk kata-kata yang menunjukkan transaksi dilakukan atau bisa juga dengan lafaz aku berikan manfaat kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Nah, jadi misalkan ada si fulan, nah si A dan si B. Si A iki pengen minjam barang. Nah, misalkan dia pengen ngerental mobil dan si B ini yang punya mobil. Nah, si A tanya kepada si B, wahai Fulan, aku membutuhkan kendaraan untuk aku gunakan pergi keluar kota. Bisakah aku meminjam atau menyewa mobilmu? Nah, kemudian si B yang punya mobil ini tadi pun menjawab, silahkan engkau meminjamnya untuk hariannya biayanya adalah misalkan 400.000 rupiah. Nah, dan si A pun menjawab, nah si A ini juga menjawab, baiklah, aku akan menyewa mobilmu dalam waktu 1 hari dengan membayar eh, mahar sebanyak 400.000 rupiah. Nah, dengan harga sekian atau 400.000 rupiah dalam waktu 1 hari. Nah, kemudian si B juga menjawab, baiklah, aku terima niat baikmu. Misalnya seperti itu kan sudah menjadi suatu ijab kabul gitu nggih. Itu untuk sigot. Nah, kemudian mukjir dan mustakjir. Nah, keduanya harus sudah balik berakal sehat dan punya hak tasarruf membelanjakan harta. Kemudian atas dasar suka sama suka dan saling ridho. Jika ada unsur pemaksaan maka ijaroh tidaklah sah. Nek ora sah ya berarti nggak ada kebaikan di dalamnya juga ya. Jadi menjadi batal, tidak sah. Nah, kenapa kok harus balik berakal? Nah, misalkan saja anak masih SD, kelas 5 SD. Nah, ini mau meminjam atau menyewa kendaraan seperti mobil. Nah, nah bisa dibilang ini kan dia belum pantas atau belum saatnya untuk melakukan itu. Membawa kendaraan saja belum bisa. Kemudian membelanjakan uang sekian untuk menyewa mobil ini tadi, itu pun saya rasa belum bisa. Memang belum bisa ya. Nah, itu belum bisa dan belum mampu. Jadi memang belum waktunya. Jadi pentingnya mukjir dan mustakjir ini dari orang yang sudah dewasa, balik dan berakal. Apalagi orang edan, nah, orang yang tidak sehat kejiwaannya. Nah, ini kita ajak transaksi kan ya nggak mungkin bisa gitu ya. Kemudian atas dasar suka sama suka dan saling ridho. Nah, misalkan si A ini pengen nyewa mobilnya si B. Nah, si B itu si A pas lihat mobilnya, ternyata spek dari kondisi kendaraannya sangat tidak safety. Tidak safety, jadi kalau dipaksa digunakan pun berbahaya. Tapi si B memaksa. Nah, dengan melakukan sedikit intrik ya, kebohongan yang tidak jujur. Wes tahu ayo dipinjam saja.
nanti saya kasih harga lebih murah lagi dan sebagainya. Nah, pokoknya dipaksa terus. Nah, sampai si A karena ada rasa sungkan, ya udahlah nggak apa-apa tak sewa mobilmu. Ini maka tidaklah sah ya, hukumnya tidak sah. Karena manfaatnya pokoknya. Nah, kemudian syarat-syarat ijaroh yang lain. Nah, ain mustajaroh, manfaat barang yang disewakan. Jadi harus ada manfaatnya. Nah, harus mutakawamah. Nah, memiliki nilai secara syariat. Nilai ini jelas ya, nilainya jelas. Misalkan mobil yang mau disewa ini tadi, itu mobil misalkan Xenia. Nah, mobil ini kan jelas ya. Xenia keluaran tahun 2010 misalkan 2010 ke bawah harganya hanya 80, 70 sampai 80 juta. Nah, ini kan bisa secara syariat kita tahu harga patennya berapa. Itu jelas, kudu jelas. Nah, kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh pihak penyewa. Jadi misalkan yang disewa ini mobil, mobilnya pun harus dalam kondisi yang optimal, yang baik, yang stabil, dan safety. Aneh orang safety kan membahayakan sama orang yang nyewa ini tadi, sangat membahayakan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat yang diperoleh dari pihak penyewa bukan berupa barang. Nah, manfaat yang diperoleh dari pihak penyewa itu adalah barang yang bisa dirasakan gitu ya. Jadi barang tadi manfaatnya apa bisa dirasakan. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang upah atau biasa disebut dengan ujeroh. Nah, jadi upah ini di dalam akad harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap. Misal harga sewa senilai 100.000 rupiah. Nah, itu harus jelas, harus secara transparan. Ya, nggak boleh pas eh, misalkan mau ada si A dan si B. Si A itu mau nyewa. Pak, saya mau nyewa motor Honda Revo 1 hari. Saya pakai untuk wisata di sekeliling Jogja. Nah, si B, dia monggo Pak, eh, udah gampang, tinggal dibawa saja. Nah, ternyata si A, dia masih penasaran. Dan ini harganya berapa? Si B pun jawab, udah bawa aja dulu. Nah, ternyata pas di akhir, malah gepok. Harganya 150. Nah, sedangkan harga pasarnya hanya 100.000. Jadi, harus transparan ya ujrohnya upahnya itu harus jelas. Nah, nggak jelas ya tidak sah juga karena nanti ada salah satu pihak yang tidak puas dan tidak bermanfaat juga nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah masa berlakunya suatu akad ya. Perjanjian dari ijaroh ini ada masa berlakunya. Nah, ijaroh ini berakhir atau batal karena beberapa hal. Yang pertama, rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalkan disewakan itu roboh atau kendaraan yang disewakan itu rusak ya. Misalkan kendaraannya wis rusak. Jadi itu nggak ada manfaatnya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita menjadi seorang yang menyewakan barang itu sampai merugikan orang yang mau menyewa. Itu tidak boleh. Nah, maka akadnya semuanya menjadi batal. Itu nggih. Andai kita terus melaksanakan apa memaksa ya memaksa pelanggan atau orang yang mau menyewa itu semuanya menjadi batal andai kan barangnya tadi tidak sesuai atau sudah rusak. Nah, di sini ada beberapa macam ya, ada pembagian tentang macam-macam ijaroh. Yang pertama adalah ijaroh ala al-manafi. Nah, apa itu? Ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, atau baju untuk dipakai, dan sebagainya. Nah, ini ijarah al-manafi ini identik dengan barang. Ngoten nggih. Kemudian ijarot al-mal. Nah, ijarah yang objek akadnya seperti jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu pembahasannya terkait biasanya terkait dengan pekerjaan karyawan ya, atau orang yang bekerja dengan jasanya. Biasa dibayar karena jasanya. Nah, kalau al-manafi ini tadi apa? Berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa barang. Kemudian ijarah al-mal tentang jasa ya. Ada penjahit, sampean gowo baju yang robek, kemudian dijahit oleh tukang jahit ini tadi.
Nah, sampean ngasih upah, nah ini adalah ijarah al-mal ya. Kita menyewa jasanya, maka kita memberikan objek penukarannya atau untuk menghargai jasanya tadi, upahnya, ujrohnya. Nah, kemudian ijarah menurut ulama fikih hukumnya itu seperti apa? Nah, ternyata menurut ulama fikih itu hukumnya itu mubah apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu. Nah, ini jelas ya. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang untuk menjadi pembantu rumah tangganya, dan ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Nah, udah jelas ya. Al-Manafi tentang barang, ijarah al-mal, itu ijarah dengan suatu jasa ya, suatu jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ada pun hikmah-hikmah dari ijarah ini. Hikmah ini akeh ternyata ya. Ada banyak hikmahnya. Eh, Beberapa poin diantaranya untuk membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. Kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, menolak kemungkaran. Nah, ini bisa sekali ya membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mukjir dan mustajir. Nah, ketika ada dua orang yang saling merasakan manfaat, maka akan apa? Akan terjadi suatu keberlanjutan. Bisa saja seperti itu ya. Ada kerjasama yang terus berlanjut. Kemudian salah satu pihak yang mendapat rezeki, yang satunya lagi terbantu karena urusannya bisa terselesaikan melalui barang yang disewakan ataupun melalui tenaga yang sudah diberikan. Kemudian juga memenuhi kebutuhan keluarga, ya, jelas ya. Karena semuanya saling bermanfaat, maka salah satu pihak juga ada yang menjadi jalan rezekinya juga. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Nah, andaikan yang disewakan ini berupa fasilitas ataupun transportasi, ini kan membantu banyak masyarakat juga. Kemudian menolak kemungkaran. Nah, bisa jadi dengan adanya ijaroh ini, eh, kemungkaran seperti pencurian dan lain sebagainya bisa berkurang. Ya. Misalkan orang belum mampu beli mobil, nah, itu bisa menyewa dulu. Nah, jadi mengurangi angka kemungkaran. Jadi tidak usah nyolong dan sebagainya. Udah lewat cara yang halal, menyewa dulu kan bisa seperti itu ya. Siapa tahu ini menjadi jalan atau cara untuk mengurangi apa namanya maksiat-maksiat lain seperti pencurian kendaraan. Jadi bisa dengan menyewa terlebih dahulu tanpa harus membeli jika rezekinya belum cukup. Nah, sekarang kita masuk pada ini ya, subbab baru tentang upah. Apa yang diarani upah? Apa yang dimaksud dengan upah? Secara leksal bahasa, upah itu disebut juga dengan ujroh. Nah, secara istilahnya atau terminologi, upah atau ujroh ini merupakan pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Nah, pengertian dari upah ini menurut masyarakat Barat eh, hanya sebatas dianggap sebagai gaji ya. Gaji yang dibayarkan kepada pekerja adalah keterkaitan hubungan kerja semata dan tidak memiliki keterkaitan erat antara upah dengan moral dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat. Nah, jadi nek upah neng gone dunia barat itu ya dianggapnya hanya sebagai gaji. Terus kamu sudah berjasa untuk perusahaan, ya kamu dapat uang ini, udah sebatas itu saja. Tidak ada edukasi terkait seperti ujroh ya. Nah, nek ujroh kan ada penyampaian secara syariatnya juga. Misalkan saya berikan ujroh ini kepada kamu karena kamu sudah membantu saya. Semoga eh, melalui rezeki kamu yang halal ini bisa membantu untuk kehidupan kamu dan keluarga kamu. Nah, dan Allah terus membimbingmu. Nah, jadi ada nilai edukasinya ya, ada nilai kebermanfaatannya. Tidak serta-merta hanya ngasih uang, terus beres putus gitu, enggak. Ya. Jadi kalau ujroh itu diselingi ataupun ada kebermanfaatan di dalamnya. Kemudian adapun pemberian upah ini harus disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Nah, sama halnya seperti yang tadi
Indonesia ya, itu kan ada yang namanya UMK atau UMR juga. Itu kan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, nah itu pun gaji ataupun ujroh di masing-masing wilayah pun berbeda-beda. Itu beda-beda ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, ini Bapak ringkaskan ya dari yang sudah disampaikan. Nah, ijaroh ini berasal dari kata ajaroh ya ujrun yang mana memiliki arti upah atas suatu pekerjaan. Kemudian ijaroh ini secara terminologi atau istilah merupakan transaksi atas adanya suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggat waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Kemudian syarat ijaroh mulai dari sigot, mukjir orang yang menyewakan dan mustajir orang yang menyewa. Kemudian yang ketiga ma'qud alaih harus ada manfaatnya. Nah, kalau nggak ada manfaatnya maka tidak sah ya atau batal. Ya. Yang keempat adalah upah, ya, harus ada upahnya, juruhnya. Ketika kita sudah menyewa barang dari seseorang tadi. Kemudian pengertian upah. Upah ini merupakan pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Jadi kalau ada bedanya tadi ya, kalau gaji hanya sebatas membayar atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau upah itu kita selingi dengan kebermanfaatan pada orang yang sudah membantu kita. Jadi kita doakan juga. Nah, kemudian, oh ya ini ada yang terakhir adalah tugas ya. Nah, untuk tugas kelompoknya, nah ini perlu diperhatikan ya. Tugas kelompoknya itu adalah saya minta kepada anak-anak sekalian untuk membuat film pendek tentang ijaroh ya, tentang ijaroh sewa menyewa atau sewa menyewa dan upah ya. Nah, jadi ijaroh kan ada ujrohnya atau ada upahnya juga. Jadi buat film pendek tentang ijaroh ya. Nah, durasi panjangnya itu antara 8 sampai 15 menit dan kelompok ini terdiri dari 7 siswa. Nanti Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dibentuk kelompoknya ya. Nah, dari 5 sampai 7 siswa lah ya bisa. Saya rasa bisa. Durasinya 8 sampai 15 menit dibuat sekreatif dan seedukatif mungkin. Nah, mungkin bisa dibuat seperti drama. Nah, dibuat drama ataupun suatu percakapan. Silahkan sekreatif mungkin ya. Kemudian untuk film ini akan Bapak tayangkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, mungkin sekian ya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tugas harus sudah siap untuk pertemuan selanjutnya. Kita dulu. Aku syukran fi imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.